Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman nyandak, puji syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa buat tim kami yang ada di Basecamp Abang Narji. Kami mendapatkan sebuah kunjungan dari guru kami dan juga keluarga kami yang ada di Serang. Alhamdulillah ada Bang Haji Dewan, Bang Haji Riki dari DPRD Serang, dan ada juga guru kita, kiai kita Al-Mukarram, Kiai Al-Haj Anglin Dharma, dan juga ditemenin sama Bang Narji, dan juga ada Abah Jenggot. Ini adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita menjadi bersama, sehingga ini karena takdir Allah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini adalah orang-orang yang begitu baik, orang-orang yang begitu manfaat, dan kita jadikan sebuah wadah silaturahmi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berbicara perihal masalah hakullah dan hakun nas. Ketika kita bicara pada hak kita kepada Allah, maka ada juga hak kita kepada manusia. Kira-kira yang menjadi sebuah pemikiran buat kita ya bersama, terutama teman-teman nyandak, apa sih sikap kita untuk hakun nas ini, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, mungkin saya akan menjawab tentang masalah hak di antara kita sesama muslim. Ya begitu Om Narji? Ya Pak Ustadz, saya melihat di dalam kitab Mukhtar Hadis Hakul Muslimi ala Muslimi Sittun. Hak Islam terhadap Islam itu ada 6 perkara. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaih. Dikala kita ketemu Islam sesama Islam, baik dia berkulit putih maupun kulit hitam, dia dari bersuku apa, kalau dia masih mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti itu saudara kita, kita harus mengucapkan salam. Dimanapun berada, kita harus mengucapkan salam. Bagaimana praktek salam? Nah, salam ini ada prakteknya. Seperti contoh, kalau kita salamnya assalamualaikum, yang jawab itu harus jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Dikala orang itu salamnya seperti ini, assalamualaikum warahmatullah, yang jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kata Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita langsung ambil surah saja supaya singkat padat. Contoh, Bang Narji memberi beras ke saya dengan harga 2.000. Makanya saya harus membalas ke Bang Narji itu yang lebih bagus, yang lebih mahal, seharga 3.000. Karena apa? Karena orang itu yang memberi bagus,
kita membalasnya harus lebih bagus. Makanya kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kita menjawabnya harus yang lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang pertama. Yang kedua, hak Islam terhadap Islam. Wa idzastan suhaka fansohu. Dikala ada orang datang kepada kita, baik itu dari golongan apa, golongan pejabat, golongan pengusaha, golongan petani, ada orang datang ke kita membutuhkan atau meminta saran atau meminta nasihat, nasihatilah sama kita. Walaupun kita ini bukan ustadz, bukan kiai, dikala orang datang ke kita, tetap kita harus menasihati dia sekedar kemampuan kita. Karena apa? Orang itu tidak bakalan datang ke kita kalau di kita itu tidak ada. Makanya semampu kita apa yang harus kita ucapkan, nasihatkan sama dia. Walaupun bentuknya kita bukan orang benar. Kan kadang-kadang manusia begini datang ke kita walaupun dia itu ustadz, kiai, lagi stres, datang ke kita. Itu sebetulnya membutuhkan nasihat dari kita, mencari solusi untuk meringankan diri. Makanya nasihatilah oleh kita. Itulah salah satunya hak manusia sesama Islam. Yang ketiga, wa iza marido fa'udhu. Dikala teman kita, sahabat kita, saudara Islam kita ada yang sakit, kita harus menjenguk. Bahkan disunahkan kita menjenguk sesama teman kita, sahabat kita, seiman, seagama. Ya contoh, Kanjeng Nabi. Di dalam riwayat Kanjeng Nabi dahulu, Kanjeng Nabi itu ada orang, setiap Kanjeng Nabi berangkat ke masjid, Kanjeng Nabi dikala sedang berjalan itu diludahin. Setiap berjalan ke masjid diludahin. Lama-lama Kanjeng Nabi itu begitu berangkat ke masjid, yang biasa ngeludahin Kanjeng Nabi itu tidak ada. Makanya Kanjeng Nabi kehilangan. Kemana itu orang yang biasa ngeludahin saya? Seperti itu. Akhirnya dicari, ternyata orang itu sakit. Sakit. Setelah Kanjeng Nabi habis sholat, akhirnya dia buru-buru menjenguk orang yang biasa meludahin Kanjeng Nabi. Begitu menjenguk, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Kata orang yang biasa ngeludahin itu, ada Muhammad, pasti itu Muhammad mau balas dendam ke saya, mau membunuh saya. Yang pada akhirnya jawab Kanjeng Nabi, saya datang ke sini bukan untuk dendam, bukan untuk membunuh, tapi datang ke sini saya untuk menjenguk kamu dan mendoakan kamu. Didoakanlah oleh Kanjeng Nabi, sembuhlah dia. Setelah sembuh, yang pada akhirnya dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu akhlak tuh kayak Itu ya. akhlak termasuknya. Yang keberapa ini? Keempat kayak. Keempat. Yang keempat, wa idza da'anka fa'ajibhu. Dikala kita diundang, ini kita wajib datang. Kalau kita diundang oleh teman, oleh saudara, sahabat, tetangga, itu kita wajib datang. Tapi dengan syarat. Mungkin syaratnya tubuh sehat. Terus mungkin kita mau berjalan, kalau pakai motor ada syaratnya, ada motornya, ada bensinnya, kan seperti itu. Tapi yang wajib datang juga yang tidak keluar dari aturan agama. Seperti contoh yang keluar dari aturan agama, kita diundang untuk dangdutan, atau diundang untuk hiburan, diundang untuk main, atau ngadu ayam, sejenis itulah, seperti itu. Itu mah kalau datang kita dapat dosa, kalau tidak datang kita dapat pahala. Kalau yang seperti itu mah. Iya. Ini yang wajib kita datang juga kepada teman se-Islam, seagama, seakidah. Seperti itu. Terus yang kelima, wa idza atisa fahamidhu. Jadi dikala kita ini seorang muslim,
dikala bersin, tahu bersin? Iya. Bangkis kalau di Ya, sini seperti- pakai Hah? bangkis kalau di Bangkis sini ya, mah. seperti Wasim. acis. Gitu. Itu harus mengucapkan lapan Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Seperti itu tuh. Yang keenamnya wa idza mata fattabi'hu. Dikala Meninggal. sesama Islam ada yang meninggal, kita harus mengikuti, bukan mengikuti matinya. Kalau dia itu umpamanya meninggal, ada tetangga kita suan ke rumahnya. Kalau bahasa kerennya mah ikut bela sungkawa ya. Iya. Seperti itu. Berduka cita. Berduka cita. Setelah itu dia dibawa ke masjid, kita ngikut ke masjid. Ngikut sholatin, dibawa ke kuburan, mau menguburkan kita ikut ke kuburan. Itu termasuk salah satu ilmu untuk kajian kita dan nasihat kita. Kenapa demikian? Oh, saya juga akan seperti ini. Tinggal menunggu waktunya. Bahkan bumi itu selalu berkata, setiap hari bumi mengancam sama kita. Kata bumi, ya abna Adam, tas'a ala dhuhri wa masyiru kafi batni. Hei anak cucu Adam, kamu enak-enak di atas punggungku, kamu senang-senang di atas punggungku, kamu ketawa-ketawa di atas punggungku, suatu saat kamu akan kembali ke perutku, kata Nabi. Makanya dengan adanya kematian tersebut, itu adalah nasihat. Bahkan Kanjeng Nabi itu punya pesan dua sebelum meninggal. Kata Nabi, kamu tidak akan tersesat dan akan selalu tenang kalau memegang dua. Di antaranya, nasihat saya yang bisa bicara satu, yang diam satu. Apa nasihat yang berbicara? Di antaranya Quran dan hadis, dan yang diam nasihat Kanjeng Nabi adalah kematian. Dikala kita sedang resah, gelisah, kalau ingat kematian, insya Allah itu akan semuanya lapang kembali. Masya Allah. Ini sebuah ilmu yang benar-benar sangat manfaat nih. Ajib banget ya Bang Haji Dewan ya. Ini ajib yang kadang-kadang kita suka apa namanya, suka meremehkan juga kalau sesama muslim, sesama seakidah kita. Kadang-kadang kalau bangkis saja bersin itu kadang-kadang kita mah jadi bercandaan ya Pak Ribut ya. Gitu. Nah, kira-kira ada apa yang perlu diinikan Bang Haji Narji nih? Izin ya, saya boleh nanya ya? Boleh. Nanya Ya, kemana saya mau dulu nanya nih? doang, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nanya apa, Bang? Nanya. Nanya soal bersin. Saya itu kan juga dulu pernah kena sinus tuh. Kalau pagi saya bersin tuh bisa sampai 13 kali atau 14 kali. Apalagi kalau malamnya kena AC dingin itu. Nah, itu sepanjang kita bersin itu tetap mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama, yang kedua, pertanyaan saya, mengapa bersin itu kenapa harus ngucapin alhamdulillah? Karena bersin itu adalah suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan. Dikala kita mau bersin nggak jadi gimana? Kata orang Sunda mah keheul. Ya. Jengkel. Itu ketika kita bersin. Kesel gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita memuji sama Allah, kita ini sudah termasuk salah satu dikasih kenikmatan. Seperti itu. Kalau 13 kali bersin berturut-turut berarti 13 kalinya. Berarti kita banyak pahalanya. Subhanallah. Kan itu termasuk kalimat puji. Kalimat puji. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Semakin banyak bersin kita mengucapkan lafaz Allah, itu lebih bagus banget ya Kiai. Satu lagi Kiai, kata Bang Narji, kenapa harus bersin saja yang alhamdulillah ya Bang ya, yang lain-lain nggak alhamdulillah. Kalau dapat duit juga alhamdulillah saya Bang. Iya kan, pasti kalau dapat duit alhamdulillah. Jadi artinya ini Iya kan kan? lagi membahas tentang masalah hak Islam. Ya, Ya dapat kalau duit, sebetulnya mah kalau puji mah bukan itu Iya. aja, bahkan setiap hari kita harus memuji banyak kan. Alhamdulillah. makan enak juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mah Alhamdulillah. lagi berbicara tentang masalah hak Islam dulu yang 6 perkara tersebut. Istri ngizinin pergi kemana-mana juga itu Alhamdulillah. Apalagi kalau boleh nikah lagi alhamdulillah. Wah, berani Bang Haji? Enggak bercanda. Bercanda. Bohong itu mah bohong. Mana berani. Nah gini kayak Ya. ada juga kadang-kadang di lingkungan kita yang ya mungkin sadar tidak sadar di antara kita semua nih, ketika mendapatkan sebuah undangan yang kadang-kadang kita menganggap hal yang sepele,
yang tadi Pak Kiai sampaikan itu adalah sebuah kewajiban ketika kita diundang. Kadang-kadang kalimat-kalimat insya Allah itu juga sering digunakan tuh Kiai. Kadang-kadang yang menjadikan sebagai dasar insya Allah itu bisa datang, bisa juga kagak. Itu gimana Kiai? Kan kalimat insya Allah itu kalau ke bahasa Sundanya kalau ada kersa Allah, kalau Allah mengizinkan, menghendakkan. Kalau kita tidak ada kehendak Allah, bagaimana? Itu termasuk dosa. Katakanlah kita janji, Om Narji besok saya datang jam 9. Akhirnya enggak datang, itu termasuk dosa. Karena sudah termasuk janji. Kalau sudah janji, mengingkari janji itu termasuk ciri-ciri manusia munafik. Makanya ada lapat yaitu dengan lapat insya Allah. Berarti Kiai kalau udah bilang nih, kita udah janji nih sama Pak Ustadz, contoh, insya Allah besok saya jam 9 datang. Kalau udah ada kalimat insya Allah, kita nggak datang juga berarti nggak apa-apa? Kan ada syarat. Oh. Syaratnya badan sehat. Badan sehat. Kita sudah cukup, waktu ada. Berarti kalau nggak datang juga nggak apa-apa ya? Tetap dosa. Wih. Dosa. Gimana tadi? Iya. Mana yang benar Kiai? Itu kan bukan berarti kan itu sudah cukup. Sudah cukup dengan persyaratannya. Berarti ada insya Allah juga harus datang aja? Iya. Oh iya. Terkecuali dengan lapan insya Allah yang pada akhirnya kita mendapatkan katakanlah halangan yang tidak terduga. Nah itu mah dimaklum. Oh iya. Siap paham. Tapi sekarang banyak banget insya Allah itu dijadiin alasan. Iya, betul itu Bang Haji. Apa-apa tuh kalau orang itu cuman insya Allah. Iya benar. Insya Allah itu jadi kayak main-main gitu. Nah kata-kata itu yang bahaya gitu. Kayak apa jenggot ngobatin insya Allah sembuh, besoknya enggak. Jadi itu insya Allah juga kan. Itu mah dikembalikan keimanan kita. Kalau dia benar-benar orang iman, orang Islam dan orang takut kepada Allah, mungkin akan mempertanggungjawabkan omongannya. Seperti Bang Haji, Om Narji besok saya akan datang subuh di sana berangkat. Ini termasuk salah satu ucapan insya Allah yang luar biasa. Karena apa? Kita mobil ada, terus mobilnya sehat, bensin ada, badan sehat. Iya. Kan? Ini sudah termasuk salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita nyampe di sini dan kita bisa makan bersama kan. Seperti itu. Kalau kita mengucapkan lapat insya Allah sudah diniatin, kita lah besok saya nggak bakalan datang. Atau tetap dosa karena apa? Berarti kita mempermainkan keimanan, mempermainkan lapat Allah. Dari hal yang sebenarnya sepele, kecil, tapi itu berkaitan dengan keimanan juga Kiai. Berkaitan dengan keimanan. Sepele itu nggak kecil Tan. Oh gitu ya Bang Haji? Sepele itu gede, Pele kan pemain bola gede. Oh itu mah pemain bola Bang Haji. Berarti semua juga harus berkaitan insya Allah Bang. Jadi kalau kita janji sama perempuan insya Allah saya akan nikahin, harus dinikahin Bang. Dengan kata insya Allah. Insya Allah Bang. Ini kayaknya Bang Haji Dewan masalahnya. Mumpung ada Kiai. Kayaknya itu setiap ngomong kalau nggak perempuan nikah lagi, ente maunya apa sih Dewa? Ngomong aja deh, mumpung ada Kiai. Mumpung ada Kiai takut salah langkah Bang. Iya, Gimana? iya. Mumpung ada Kiai, ada Ustaz, ada Kiai. Mana berani? Insya Allah. Satu lagi Berani nih, insya Allah. Pak Kiai nih. Kadang-kadang ada orang teman lama atau gimana, kita pengen mampir ke rumahnya, suka menghalang-halangi karena malu lah rumahnya, keadaannya. Itu sebenarnya yang dosa yang pengen main atau yang pengen dimainin gitu. Pengen kita silaturahmi ke rumahnya, dia bilang malu rumah gini-gini, nggak ada apa-apa di rumah. Itu sebetulnya mah tidak ada kata dosa. Karena itu mah menyangkut dengan keadaan ya. Karena dia minder aja. Minder doang. Tapi kalau kita bentuknya Islam beriman, bertakwa, tidak melirik dari hal masalah duniawi. Kenapa demikian? Makanya orang itu di depan Allah itu tidak melihat itu kiai besar, abuya, tidak melihat ini artis, tidak melihat siapa-siapa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah takwanya. Walaupun orang itu kelihatan orang gila, orang susah, itu belum tentu di hadapan Allah itu dia hina. Mungkin itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita orang. Itu mah minder sendiri aja. Sebetulnya mah. Padahal sebenarnya juga ketika ada rekan kita, sahabat kita mau bersilaturahmi,
dengan kita menyampingkan daripada keadaan kita, itu sebenarnya sebuah keberkahan juga Ki ya. Keberkahan, silaturahmi ya. didatengin gitu ya Ki ya. Ya, tapi karena sekarang mungkin yang dilihat itu keadaan, melihat ini mah Bang Narji mobilnya Alphard, rumahnya bagus, terus istrinya cantik, sedangkan istri saya mah petot katanya gitu ya. Rumah jelek, terus keadaan begini, akhirnya minder. Itu mah tidak menyangkut tentang masalah dosa, cuma minder aja. Tapi kalau di hadapan Allah mah itu mungkin dia itu lebih mulia daripada kita. Karena saya cerita sedikit ya. Cerita. Karena yang di hadapan Allah itu bukan dilihat dari kehebatan hartanya atau dari lihat apanya, enggak. Tadi inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan semakin kita banyak dunia, semakin banyak tanggung jawabnya. Karena ada ini cerita, ada orang kaya, katakanlah di kampung ini orang yang paling terkaya, hebat, dunianya luar biasa. Dia sudah tua. Sewaktu ketika itu udah ada firasat bahwa dia itu mungkin tidak lama akan meninggal. Akhirnya anaknya dikumpulin. Setelah dikumpulin, anak-anakku, saya mungkin tidak lama ini akan meninggal. Jikalau saya meninggal, tolong siapa yang berani nungguin di kuburan saya selama 40 hari. Kan seperti itu. Itu anaknya tidak sanggup. Kalau kamu di antaranya ada yang sanggup, ini sebelah harta punya saya kasihkan buat kamu. Tidak ada yang sanggup. Akhirnya disayembarakan. Setelah disayembarakan, ada yang mau, itu tukang kampak. Tukang kampak kayu. Akhirnya mau, singkat cerita itu si orang tua meninggal. Begitu meninggal, itu si tukang kayu pada malam pertama nungguin di kuburannya. Dikuburin si orang kaya itu karena mengharap kekayaan itu. Pada malam pertama si malaikat datang. Begitu datang, yang ditanya bukan yang meninggal, yang ditanya itu tukang kayu. Assalamualaikum, kata malaikat. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya namanya Usman, katakanlah Usman lah. Terus kamu sedang apa di sini? Saya nungguin ini aki yang sudah meninggal. Udah tuh pulang. Besok malamnya datang lagi malaikat, bukan nanya si ahli mayit, nanya ke tukang kampak lagi tuh. Sama si Usman lagi nih nanya. Usman, kamu asli orang mana? Katakan orang Serang. Terus di sini kamu lagi apa? Lagi nungguan si mayit. Terus kamu kerjaannya apa? Saya tukang kayu. Udah pulang. Besok malamnya datang lagi, bukan nanya ke si mayit, nanya si Usman lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Usman. Kamu di sini sedang apa? Lagi nungguin mayit. Terus kerjaan kamu apa? Tukang kampak. Kampaknya dari mana? Terus dapat beli di pasar. Uangnya dapat dari mana? Itu setiap hari yang ditanya kampak selama 40 hari. Cuma kampak satu ditanya. Datang lagi malamnya, Usman, itu kampak kamu beli dari mana? Dari pasar Rau. Terus duitnya dari mana? Dari Sipulan. Terus yang kamu kampak itu kayu siapa? Kayu pemerintah. Terus dijual kemana? Itu muter-muter kampak aja selama 40 hari. Yang pada akhirnya pada malam 40, masyarakat sudah kumpul, kayaknya Usman ini yang berhasil, harta separuh. Pada malam terakhir Usman keluar, lari. Begitu lari, bilang dia, tuh harta buat kamu semua. Saya tidak mau dengan harta tersebut. Kenapa demikian Usman tidak mau dengan harta tersebut? Kata Usman, jangankan saya banyak hartanya, punya kampak satu ditanyakan selama 40 malam itu tidak selesai. Kapak doang tuh ya. Baru kampak satu. Coba. Iya ya, kampak satu loh. Kampak satu. Istri satu gimana? Istri banyak ya? Ditanya istri dari mana, pacarannya gimana? Aduh, Bang, udah saya satu aja dah. Nah, tapi kalau untuk masalah tadi mah perempuan satu, kan laki-laki itu tidak dituntut kesetiaan, yang dituntut tanggung jawab.
Apa tuh bedanya kesetiaan dengan tanggung jawab? Nah, ini seru nih kayaknya nih. Ini Panjang seru nih. Panjang nih. Antara Ini baru setia dan silaturahmi. tanggung jawab Ya, nih. kalau tanggung Benar. jawab mah mungkin ada keadilan. Betul. Adil terhadap perempuan. Katakanlah Om Narji seperti contoh ini ya, punya istri 2, yang penting adil di dalam hal segala-galanya. Tapi kata Nabi, siapa orangnya yang punya istri 2, istri 3, kalau dia itu tidak adil, laisa minni, berarti dia tidak diaku umatku, kata Kanjeng Nabi. Makanya cukup 1 aja. Nggak boleh banyak-banyak. Amin, Cukup amin, amin. 1 berkah. Satu berkah ya. Satu ditangkap. Takwa termasuknya. Takut sama istri tua. Iya. Iya. Nah, Silaturahim itu menambah rezeki dan umur panjang, itu benar nggak Pak? Sangat betul. Betul ya. Sangat betul. Silaturahmi itu yang namanya banyak rezeki. Terus apalagi? Panjang umur. Panjang umur. Tapi panjang umur di sini jangan salah paham. Panjang umur di sini yang dimaksudkan menurut di dalam kitab. Karena panjang umur yang barokah di dalam segi silaturahmi terbagi 2. Kalau panjang umur tapi tidak ibadah, itu mah termasuk panjang umur yang sia-sia. Yang panjang umur di dalam agama itu, dia walaupun dikasih umur 30 tahun atau 35 tahun, tapi dia selama hidup 35 tahun itu ibadah kepada Allah. Itulah termasuk salah satu manusia yang panjang umur. Subhanallah. umur 70 tapi cuma main PS sama gapo. Iya. Sia-sia. Subhanallah. Alhamdulillah nih ya Bang Narji, Bang Haji Dewan, kemudian Bang Ribut Abah. Ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas silaturahmi ini. Walaupun singkat namun banyak hikmah yang kita ambil dari kiai kita, guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Al-Had Angling Dharma. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sesama muslim, hak kita sesama muslim, agar kita benar-benar kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan silaturahmi yang kita jalin hari ini dapat manfaat buat teman-teman nyandak yang ada di seluruh alam jagat raya ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Sekali lagi buat teman-teman nyandak, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.